damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan sehingga sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan atas kehidupan, semua karena anugerah Tuhan. Dan pada malam hari ini kita semua bersyukur karena berkat Tuhan, bahkan terlebih khusus keluarga Dondo Kambe Manaronsong boleh bersuka cita di mana pada hari ini Tuhan boleh menambahkan usia bagi Ibu Astrid pada hari ini, boleh membilang di usia yang ke-28 tahun. Tentu kita semua mengamini bahwa semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu keluarga mensyukuri berkat Tuhan dan keluarga mengundang kita untuk bersama-sama dengan keluarga dalam rangka syukur keluarga, dan kita akan beribadah. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ketua Jemaat Bumi Yudia Padua. Kami sapa dengan kasih Ibu Pendeta Kali Terlalu, Master Teologia. Sambil tadi mempersiapkan diri, saya undang kita berdiri. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau lagi masih memberikan kekuatan, kesehatan atas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur, berterima kasih karena pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau lagi boleh kumpulkan kami untuk bersama-sama dengan keluarga Dondo Kambe Manaronsong, di mana ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, Engkau boleh menganugerahkan usia 1 tahun bagi ibu yang kekasih, Ibu Astrid. Pada hari ini dia boleh membilang di usia yang ke-28 tahun. Keluarga, bahkan kami semua mengamini bahwa semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, pada malam hari ini keluarga hendak bersyukur lewat
ibadah syukur pada malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih di mana Engkau lagi boleh memberi kesempatan kami boleh hadir di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa juga bagi teman-teman kami, jemaat yang akan beribadah pada malam hari ini. Tuhan tuntun mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, bersyukur karena Engkau lagi boleh memberi kesempatan di mana kami akan beribadah, dan ibadah ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Fali Pelealu, Master Teologi. Biarlah ya Tuhan Engkau anugerahkan hikmat kebijaksanaan sehingga Ibu Pendeta boleh memimpin ibadah syukur pada malam hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, begitu juga kami semua yang hendak beribadah, Tuhan anugerahkan hikmat sehingga ya Tuhan kami boleh dimampukan mengarahkan hati pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Bapa di surga, seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami hanya mau serahkan saja ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sambil ya Tuhan kami memohon ampun segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita habiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-28 dari Ibu Astrid Carolina Dondo Kambing Manaroinsong. Tertahbislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan. Mari kita angkat pujian Kasih dari Sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari dada Allah, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Ada dalam perjalanan hidup yang ke-28. Sekalipun kami menyadari bahwa sebagai manusia yang Engkau ciptakan demikian sempurna, kami pun kadangkala melakukan ketidaksetiaan, ketidaktaatan, ketika kami pun dibawa pada bentuk kehidupan dunia yang seringkali membuat kami melakukan hal-hal yang justru tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami seringkali terbawa oleh bentuk kehidupan dosa dan menjadikan kami sebagai orang-orang yang jauh dari kesetiaan, ketaatan,
karena keinginan dan kepentingan diri yang seringkali hadir dan menguasai segenap kehidupan kami. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu dan kami memohon, ampunilah kami Tuhan, kasihani kami, saat mana Engkau mendapati bahwa ada dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan kiranya mengampuni kami, membaharui kami sehingga kami pun akan dilayakkan untuk boleh membaca, memahami lagi akan kebenaran firman-Mu. Kami mau membaca dan merenungkannya, karena itu biar kiranya hikmat-Mu memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga benar-benar kami pun boleh menjadi umat pelaku firman dalam segenap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bahagian firman Tuhan menurut kitab Amsal pasalnya yang ke-16. Kitab Amsal pasalnya yang ke-16. Kita akan membaca dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Amsal pasal 16 dibaca dari ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, tapi juga yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Shalom. Damai di hati. Shalom. Sungguh kita bersyukur untuk kebaikan kasih Tuhan yang boleh dianugerahkan dalam kehidupan keluarga Dondo Kambing Manaroinsong. Ketika hari ini Tuhan memperkenankan Ibu Astrid Carolina ada dalam perjalanan hidup membilang usia yang ke-28 tahun. Kita bilang tadi aduh masih muda. Dan baru satu yang pasti akan ada yang menyusul. Masih 28, ya toh? Berarti punya harapan bertambah dan bertambah. Ya toh? Masih suka ada Pak Adik toh? Ya ada teman, nah itu dia bilang supaya ramai di rumah. Ya toh? Memang satu kebahagiaan ketika kasih dan anugerah Tuhan tetap ada dan diberlakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita pasti bersyukur, kita pasti mau mengatakan rasa terima kasih kita untuk kebaikan Tuhan yang boleh Dia anugerahkan, apalagi bertambah usia. Sebab rancangan setiap kita dalam hidup ini adalah bagaimana kita diberi umur panjang, bagaimana kita ditambahkan usia,
bagaimana kita tetap sehat, bagaimana kita tetap menapaki hari-hari kehidupan dengan penuh semangat. Dan itu biasanya menjadi idaman siapapun kita. Karena yang ada dalam benak kita, tidak ada orang yang merancang, Tuhan kasih sakit Pak kita, jangan umur panjang Pak kita, jangan diberkati kita. Tidak ada kan? Tidak ada orang yang merancang begitu. Sekalipun mungkin kadang rancangan kita hal-hal yang baik, belum tentu itu akan terjawab. Tetapi sebagai manusia yang normal pasti kita akan mengatakan, kita selalu berharap sesuatu yang baik, sesuatu yang indah terjadi dalam kehidupan. Sang pengamsal Salomo melalui bacaan kita pun dia mau mengungkapkan ketika dia mengatakan bahwa ada banyak sesungguhnya pertimbangan. Bagaikan neraca yang dia mau katakan bahwa sesungguhnya pertimbangan-pertimbangan, neraca-neraca itu akan ada dalam setiap kehidupan sebagai manusia. Tetapi dari pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka Salomo mau mengungkapkan tentang bagaimana pertimbangan hati. Bagaimana juga pertimbangan bentuk kesetiaan untuk kita melakukan sesuatu menurut petunjuk dan kehendak Tuhan. Ketika dia mau mengatakan bahwa memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Kalau emas lah ya, kalau orang dadoi kan gampang, ya kan? Kita bisa mendapatkannya. Dan Salomo mau katakan hikmat itu lebih daripada emas. Berarti akan sangat-sangat berharga. Kalaupun mungkin emas sekarang, ya berapa sekarang kan 1 gram? Boleh berapa? Hah? 1 gram. 1 gram. 1,1. Orang bisa bayangkan kan? Itu saja kalau dalam perhitungan kita kayaknya nggak begitu mahal. Nah, Salomo mau katakan hikmat lebih mahal daripada emas. Berarti dia tidak cuma 1 juta, ya, lebih. Dan kita semua punya harapan bagaimana hikmat itu ada dalam diri kita. Mengapa? Karena kita mau supaya apa yang tadi dikatakan pertimbangan tentang neraca, tentang kehidupan yang baik, bagaimana itu akan menjadi bahagian hidup. Sebab ketika kita ada dalam hikmat, mendapatkan hikmat dengan cuma-cuma daripada Tuhan, yang pasti kita akan berupaya untuk menjauhi apa yang dia katakan. Kita mau jauh dari kejahatan, kita mau jauh dari kehidupan yang tidak jujur, tetapi kita akan berupaya untuk memiliki kerendahan hati. Bagaimana kita mau memiliki satu kebaikan, tapi juga percaya, sehingga kebijakan itu akan menjadi bahagian kita. Sangat jelas Salomo mau katakan itu dalam kehidupan. Dan ini pun pasti tidak hanya menjadi harapan daripada Ibu Astrid, tetapi juga pasti suami, anak, dan kita semua punya dambaan itu. Mendapatkan hikmat, mendapatkan kebijaksanaan dari Tuhan. Karena ketika kita menyelami perjalanan kehidupan kita, maka kadang kalau kita tidak ada hikmat Tuhan, tidak ada pertimbangan, maka kita pun pasti akan mau mengatakan bahwa apa yang kita jalani adalah sesuatu hal yang sungguh kadang mengecewakan. Ketika mungkin ya hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, yang namanya manusia kan tak pernah puas. Ya, ada saja. Kalau suka jawab, ya ada saja kemauan dan keinginan kita. Tetapi
Dia mau arahkan kita bagaimana kita memiliki hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan. Berarti kita mampu melakukan sesuatu hal yang baik. Dan ini pun yang tentu menjadi harapan bagaimana Ibu Astrid akan mampu menampilkan segenap kehidupan yang tentu menyenangkan dan membanggakan suami, anak, orang tua yang ada dalam setiap langkah kehidupan yang dijalani. Apapun yang menjadi tanggung jawab dan pekerjaan profesi yang dihadapi, bagaimana hikmat itu akan menguasai sehingga dengan cekatan mau mengungkapkan bahwa mampu menjalankan semua itu dengan segala baik, tanpa ada sungut-sungut. Karena kalau punya hikmat daripada Tuhan, yang pasti kita berupaya untuk menjalankan itu semua dengan sukacita. Ya, sekalipun sobat, ya, pekerjaan dalam keluarga kan tidak juga ringan. Sedang kalau mau bakso satu saja dengan model contoh ruangan ini, kalau orang soberat berpikir, maka orang tidak akan bisa melakukannya. Karena orang so pikir itu pelala, suatu lala duluan orang pikirkan, maka yang pasti kita tidak akan dapat melakukan. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Tetapi ketika kita memiliki hikmat Tuhan, ketika kita diberi kebijaksanaan daripada Tuhan, betul-betul kita akan dimampukan. Seberat apapun akan kita bawa pada enjoy untuk melangkah dalam tanggung jawab ya. Karena sebagai ibu rumah tangga yang pasti harus menjalankan aktivitas kehidupan. Apapun mungkin talenta dan karunia yang Tuhan berikan, tetapi yang namanya di rumah tetap kita akan memiliki status sebagai ibu rumah tangga. Sehingga bagaimana dengan cekatan mampu melakukannya, dan diyakini Ibu Astrid sudah dapat melakukan semua itu dengan segala baik. Sehingga kalau kita melihat Amsal pasal 31, betul-betul dia mau mengatakan bahwa suami akan mengatakan pujian, kebanggaan, karena betul-betul menghadirkan istri yang cakap, istri yang bijaksana, istri yang mampu menjalankan segenap tugas tanggung jawabnya. Dan di usia 28 tahun ini yang pasti tetap Ibu Astrid memiliki semangat, memiliki rasa tanggung jawab, tetapi juga selalu diberi hikmat, diberi bijaksana oleh Tuhan, sehingga apapun hal yang baik akan selalu dianugerahkan oleh Tuhan dan akan selalu menjadi kebanggaan karena terus menampilkan segenap kehidupan sebagai seorang yang doa yang betul-betul diberkati dalam segala hal. Sehingga di usia 28 tahun diyakini Ibu Astrid akan semakin dibawa pada kebahagiaan, tetap akan ada dalam pemberkatan Tuhan dalam segala hal. Sehingga betul-betul apa yang didambakan, diharapkan ke depan itu akan diraih karena anugerah Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan sekarang dan terus. Banyak selamat, Tuhan pasti memberkati. Amin. Kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan, dan sementara kita akan memberi persembahan, mari kita bersama angkat pujian dengan melakukan hujan berkat dan tercurah. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat yang tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar, hujan berkat
berkat-Mu biar tercurah penuh. Satu di dalam doa. Berbahagia kami Tuhan ketika Engkau yang sudah berkenan menambahkan usia buat kehidupan daripada Ibu Astrid Carolina Manaroinsong dalam keluarga Dondo Kambing Manaroinsong. 28 tahun perjalanan hidup, Tuhan boleh anugerahkan, Tuhan boleh izinkan ada dalam kehidupan Ibu Astrid, dan dia sungguh bersyukur karena dia boleh diberkati Tuhan dengan sehat dan kuat semangat. Dan kami terus berharap bagaimana hikmat yang daripadamu pun akan selalu melingkupi kehidupan dari Ibu Astrid dalam langkah hidupnya dan juangnya sebagai istri, sebagai mama, sebagai ibu rumah tangga dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Yang pasti bagi Ibu Astrid tidaklah mudah untuk bagaimana dia menapaki setiap peran dan tanggung jawabnya. Tetapi kasih dan setia-Mu telah menyertai, memberkati dia sehingga dia pun boleh diberkati dengan umur yang panjang. Sehingga harapan-harapan untuk ke depan yang baik, yang pasti Tuhan pun akan anugerahkan itu dalam kehidupannya. Tuhan membentengi dia, Tuhan selalu menolong dan menopang dia dalam segala hal lewat perjalanan kehidupannya, sehingga benar-benar dia pun menjadi kebanggaan dalam kehidupan dari suami, anak, tapi juga orang tua, kaum keluarga yang ada. Karena itu jadikan Ibu Astrid sebagai tiang doa yang senantiasa mau membawa kehidupan keluarga ada dan dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan terus pakai dia bagaimana dia pun boleh menjadi seorang ibu, seorang istri yang betul-betul punya tanggung jawab, tetapi juga yang senantiasa mengedepankan Tuhan, karena dia menjadi istri yang cakap, yang mampu mengelola, mengurus rumah tangga dengan segala baik. Karena itu kami menyerahkan sukacita iman Ibu Astrid hanya ke dalam tangan-Mu, sambil kami pun terus berharap kiranya suami, anak kekasih pun akan selalu ada dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan ketika kepala keluarga harus berjuang untuk menjawab kebutuhan hidup rumah tangga di dunia kerjanya. Yang pasti dia pun harus melangkah dalam iman dan kesetiaan, karena sebagai seorang imam di tengah keluarga Dondo Kambing Manaroinsong, Tuhan mampukan kepala keluarga, Tuhan memberkati dia dalam segala hal, Tuhan membuat kiranya apapun yang menjadi tekad dan semangat lewat uang yang dia miliki, ketika hikmat-Mu bijaksana daripadamu menguasai kepala keluarga, maka diyakini dia pun akan selalu dibuat berhasil, dan dia akan selalu menjadi imam yang tentu memiliki kesetiaan dan ketaatan hanya kepada Tuhan sendiri. Anak kekasih mereka dalam tumbuh kembangnya, ketika dia mulai ada dalam kehidupan, pengenalan tentang dunia ini, tetapi juga yang Engkau ciptakan, bahkan mungkin dalam dunia pendidikan, biar kiranya Tuhan yang akan selalu bersama dengan anak kekasih dalam tumbuh kembangnya, menjadikan dia anak yang pintar, anak yang tentu dibanggakan, bagaimana dia menyaksikan keberhasilan daripada orang tua, oma opa, maka pasti dia pun akan berupaya sedapat mungkin menghadirkan apa yang baik. Ketika dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mau hidup benar-benar ada dalam kesetiaan, sekalipun memang dia masih kecil, tetapi diyakini sejak kecil ketika dia dibimbing, diarahkan untuk hal yang baik, yakinlah kami, dia akan menjadi kebanggaan dan dia akan dibuat sukses untuk ke depannya. Kami pun bersyukur Bapa,
ketika Engkau memperkenankan orang tua dari keluarga Dondo Kambing Manaronsong, Bapak Yobert Dondo Kambing, hari ini dia boleh dibawa pada kesuksesan selain tugas dan pekerjaan yang harus dia jalani. Dia pun boleh diizinkan Tuhan menyelesaikan studi S2 di Unstrat. Dalam perkenanan-Mu dia boleh menyelesaikan semuanya itu, bukan tentu karena hebatnya dia, tetapi karena hebatnya Tuhan yang tetap menaruh hikmat dan bijaksana untuk bagaimana dia boleh meraih kesuksesan di bidang pendidikan dan dia boleh mendapatkan gelar master. Karena itu diberkati kiranya Bapak Yobert Dondo Kambing dalam tugas tanggung jawabnya ketika aktivitas kehidupannya di Bank Sulut harus dia jalani, tapi juga dalam hidup di tengah keluarga, dan ketika dia telah berupaya dan berjuang lewat dunia pendidikan untuk karirnya ke depan, biar kiranya kasih dan sayang Tuhan akan selalu menyertai dan melingkupi, membuat berhasil setiap harapan, setiap peran dan tanggung jawabnya, dan dia pun akan selalu menjadi kebanggaan istri, anak-anak, cucu yang ada, karena betul-betul dia boleh menjadi teladan kemanapun dia pergi dan berada. Demikian pun sang istri, biar kiranya kasih Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati sebagai anggota dewan di Minahasa Utara. Tuhan pun pakai, Tuhan berkati sehingga menjadikan juga sang istri menjadi teladan, menjadi kebanggaan karena selalu menjadi panutan dalam lingkup masyarakat kemanapun mereka pergi dan berada. Maka diyakini seutuhnya kaum keluarga yang ada di tempat ini, keluarga besar Dondo Kambing Manaronsong, ada dalam kasih dan berkat yang hanya dari Tuhan sendiri. Bapa di sorga, demikian pun kami semua, baik tim doa, pelayan khusus yang ada di Gemim Yudea Paldua, kami boleh diizinkan ada dalam syukur keluarga. Diberkatilah kiranya baik Penatua Grace, tapi juga Diaken Jeffrey, Penatua Nita, bahkan pun semua tim doa yang ada yang boleh terlibat secara langsung dalam persekutuan ibadah. Ibu Aleta, tapi juga MC Rita, berkati masing-masing kami dalam panggilan pelayanan yang ada. Kasih dan setiamu tidak akan mengurangi setiap langkah kerja dan pelayanan kami, tetapi kami semua akan diberi sehat, kuat, semangat, diberkati bersama dengan keluarga masing-masing. Bahkan siapapun yang boleh menyatu bersama dalam sukacita ini diberkati Tuhan. Dan melalui persekutuan ini kami telah memberi persembahan, berkati dan kuduskan setiap persembahan yang sudah dikumpulkan. Kiranya persembahan ini akan dapat dikelola dengan baik oleh yang mengelolanya, sehingga semuanya itu akan menjadi kepujian bagi nama Tuhan, dan itu terpakai baik dalam rangka menopang pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa, sukacita, kebahagiaan keluarga kami mau serahkan ke dalam tangan kasih. Beban hidup dan gumul siapapun kami, biar kiranya Tuhan yang akan dapat menyelesaikannya, tetapi juga memberi kami jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan maafkan kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kami. Jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri, persekutuan ibadah kita sambil kita melakukan Tuhan Yesusku mutiara hatiku. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau
Aku, Juru Selamat jiwaku, aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan, tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Anugerah kasih dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan Ibu Astrid di usia yang ke-28 tahun, tapi juga memberkati seutuhnya keluarga besar Dondo Kambe Manaronsong. Keberhasilan yang juga diraih oleh Bapak Yobert Dondo Kambe, bahkan kita sekalian dalam segenap harapan ke depan, biar kiranya ada dalam cinta dan kasih dari Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Berdiri, mari berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Bapa di surga, karena kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bukti dan nyata ya Tuhan, kalau sampai pada saat ini Engkau boleh menyertai, memberkati ibadah syukur kami pada malam hari ini, sehingga boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, terima kasih juga ya Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah memimpin ibadah syukur malam hari ini, Ibu Pendeta Fali Telealu Master Teologi. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa akan menyertai, memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pekerjaan, tugas pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Sampul Telealu. Dimanapun mereka pergi dan berada, biarlah ya Tuhan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, berdoa juga bagi kaum keluarga yang bersyukur pada malam hari ini, keluarga Dondo Kambe Manaronsong dan keluarga Dondo Kambe Rumimpunu. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa memberkati sukacita bagi kehidupan keluarga yang boleh menerima kami untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah dengan keluarga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sebagaimana Tuhan sudah menuntun kami, boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan juga akan menyertai, memberkati perjalanan kami ketika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bapa di surga, saat ini keluarga bersyukur dan mereka boleh membagi berkat lewat santap kasih bersama. Sebelum kami mencicipi makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh kaum keluarga, biarlah Tuhan Engkau memberkati makanan dan minuman yang sudah disiapkan. Bahkan Engkau akan memberkati tubuh-tubuh kami yang lemah, agar ketika menyatu dalam tubuh kami, kami akan mendapat kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Dan semuanya itu akan kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus.
Amin. Disilakan duduk. MSI ini atau? MM. Oh, MM. Demikianlah ibadah syukur kita pada malam hari ini boleh selesai dengan segala baik. Tentu kita percaya karena kasih dan anugerah Tuhan sehingga boleh selesai dengan segala baik. Dan mengatasnamakan kami semua yang beribadah, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Fali Telealu Master Teologi yang boleh memimpin ibadah syukur kita pada malam hari ini. Tentu harapan kami semua kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pekerjaan, pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Sampul Telealu dimanapun keluarga pergi dan berada, biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi diucapkan terima kasih, juga diucapkan terima kasih kepada pelayan khusus 4, tim doa, keluarga yang boleh beribadah malam hari ini. Tuhan kiranya akan menyertai memberkati kita semua. Diucapkan terima kasih kepada keluarga yang boleh menyediakan membagi berkat lewat sangat kasih. Kiranya Tuhan juga akan membalas berkat yang berlimpah bagi kehidupan keluarga dan lebih khusus bagi Ibu Astrid. Biarlah umur panjang berada di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri yang akan menjadi bagian keluarga bahkan kita semua. Kembalikan kepada keluarga dan keluarga silakan kita semua untuk boleh angkat kasih bersama untuk dapat melayani diri masing-masing.